dilakukan penyelamatan perlawanan dinamika yang terjadi di dalam tubuh partai internal Partai Golkar, dan kami menghendaki agar benar-benar Partai Golkar bisa kembali eksistensinya. Perlu langkah-langkah yang dapat menyelamatkan partai, bahkan mengembalikan kejayaan partai Golkar. Selepas Soeharto jatuh, Golkar tetap menjadi partai politik penting di tanah air. Selalu berada di peringkat 1 ataupun peringkat kedua di setiap pemilu. Namun prestasi Golkar di bawah Abu Rizal Bakri pada pemilu 2014 tidak begitu berkilau. Mari kita cermati data berikut ini. Ya, pada tahun 2004, pada zamannya Pak Akbar ini ya, pada pemilu dia mendapatkan 21,58%, 128 kursi di DPR, kemudian ada 4 kursi menteri. Ini posisi 1 pemilu, juara di pemilu 2004. Kemudian pemilu berikutnya 14,45% turun, tetapi kursinya juga turun 106 kursi dan 3 jatah menteri di zamannya SBY JK ini ya. Posisi kedua di pemilu. Di zamannya Pak Ical, perolehannya sebenarnya secara persentase sedikit membaik 14,75%, tetapi kursinya turun menjadi 91 kursi dan di posisi kedua, dan betul-betul memang tidak ada menteri di sini, begitu ya. Sebenarnya dari sisi popular vote suara Partai Golkar naik sekitar 3 juta lebih ya, dibanding 2009. 14,75% perolehan kursinya, jadi secara electoral vote ini kali pertama Partai Golkar kursinya di bawah 100. Jadi sepanjang Orde Baru bahkan pasca reformasi ini baru kali pertama kursi Golkar di bawah 100 pada masa Pak Abu Rizal Bakri. Nah tentu kalau kita lihat secara spasial ada beberapa perubahan demografi elektoral juga. Di Sulawesi tidak lagi menjadi basis Partai Golkar, terutama di Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tenggara. Padahal dalam sejarahnya dulu itu kuning sekali itu, termasuk Papua. Papua cuma Papua Barat Partai Golkar yang masih dominan. Di provinsi Papua sudah berubah menjadi basisnya Partai Demokrat. Jadi Partai Golkar cuma cukup punya kuasa secara elektoral di Kalimantan Selatan sama NTB, Nusa Tenggara Barat. Di luar itu mengalami penurunan, tapi ada sedikit kenaikan di Jawa. Memang posisinya semakin lama semakin agak rumit buat Golkar tampaknya, Bang Don. Ya situasi sudah banyak berubah, betul. Sangat dan itu sangat berubah. Partai-partai baru, anak-anaknya menang sendiri, lalu kemudian pertanyaannya kan selalu bilang begini, udahlah sudah tua, ngapain mimpin lagi kan gitu. Masih ada Ibu Mega, kan kira-kira gitu yang mereka banding-bandingkan kan. Tapi pertanyaannya Ibu Mega sekarang jadi pemenang. Kan gitu, PDIP jadi pemenang, mungkin karena ada dukungan Jokowi, sudah menghasilkan presiden dan wakil presiden yang menjadi pemenang dalam kekuasaan. Jadi itu dua hal yang berbeda. Tapi ya situasi sangat berubah dan rasanya kalau Mas Burhan bilang tadi di Sulawesi seperti itu, apa ya, ada PAN, ada PDIP. Sudah begitu kira-kira Mas? Sudah sangat-sangat berubah. Jadi pegangan elektoral atau perubahan elektoral memang sudah setiap pemilu pasti berubah, apalagi tiap 5 tahun ya, tentu banyak perubahan di tingkat populasi, macam-macam lah faktornya. Tapi saya kira yang juga cukup penting untuk diamati dalam persoalan Golkar ini, tadi Pak Burhan menarik itu ya, bahwa memang Golkar atau Ical itu sebagai ketua umum gagal. Sekarang ukuran kegagalan dari janji dulu kan? Iya, dari dibandingkan semua partai ini ada perlawanan ini bukti kegagalan nyata nih, dilawan secara terbuka. PDIP pun kalau diukur dari target gagal. Betul. Gagal. Targetnya nggak tercapai memang di berhasil pemilu. mencalonkan Jokowi jadi presiden aja. Ya, tapi elektoral seats-nya turun. Apa namanya? Tidak sesuai dengan target. Tapi sebetulnya yang sangat menyedihkan begini, bahwa dalam internal partai sendiri tidak ada suatu pembicaraan bahwa mereka itu ada keprihatinan yang mendalam bahwa partai sudah cerai-berai kayak begini. Ya, yang ada kan pertarungan kedudukan saja nih, gitu. Urusan tanggal gonta-ganti pindah, apa itu kan di belakang itu ada nafsu kuasa, tapi tidak ada suasana bahwa kita ini prihatin, ini kiamat ini kalau begini. Sebenarnya kiamat juga tidak. Yang dominan, kalau kebetulan ada informasi dari dalam,
itu selalu dikaitkan dengan persoalan KMP versus KIH. Jadi yang dominan adalah ini pertarungan yang menentukan masa depan Partai Golkar di KMP. Jadi tidak melihat apakah Munas menjadi ajang untuk introspeksi. Iya, kok ada pertanyaan yang menarik. Jadi kalau kata Mas Krisadi, tidak ada perasaan bahwa ini kiamat nih. Kiamat ada, kontemplasi nggak ada. Tapi merasa dua-duanya merasa ini juga kiamat dan dua-duanya menilai sendiri menyelamatkan Partai Golkar. Ya, Presidium mengatakan menyelamatkan Partai Golkar, ARB juga mau mengatakan begitu. Statement keluarnya adalah menyelamatkan Partai Golkar, bukan? Dan kalau lihat peta dukungannya, DPD 1 tampaknya masih mendukung. Loh, yang kalau selamat itu 3 rumusnya. Apa? Bagaimana dia bisa melakukan terlebih dulu konsolidasi organisasi. Itu dulu. Bisa nggak tidak? Kemudian sekarang Kalau pecah ditanya, berarti tidak lah. Ya, Golkar itu apa sih wawasan Golkar sebagai partai pilar demokrasi itu apa sih wawasannya? Dan apa you punya ideologi? Dan bagaimana you menerjemahkan ideologi? Apakah ideologi disebut Pancasila segala macam itu tercermin dari kelakuan seperti ini? Tidak ada. Nah, ini semua yang sangat parah. Begini, kalau masyarakat kita, rakyat kecil seperti kita, saya ini, itu yang kita harapkan, ini ada demokrasi, ada partai-partai kemudian juga mikir kita, ya. Kemudian baru ada kebijakan. Partai nggak ada mikir kita. Ya tahu ribut melulu, KIH, KMP aja seperti itu. Jadi yang paling Partai nggak ada mikir kita ribut sendiri gitu ya. Gini, yang paling krusial dan penting untuk dipikirkan oleh Munas Golkar adalah kepentingan Partai Golkar sendiri. Jangan kepentingan KMP atau KIH. Jadi yang dipikirkan nasib elektoral Partai Golkar seperti apa? Satu, soal regenerasi. Kalau kita bandingkan dengan partai lain, partai yang mengalami kemampatan regenerasi itu Partai Golkar. Jadi dari periode Akbar Tanjung, JK sampai Ical itu terjadi proses kemampatan di mana regenerasi tidak berjalan. Padahal surplusnya banyak, cuma nggak dikasih kesempatan untuk naik. Yang kedua, saya kira yang menarik untuk dipikirkan, Partai Golkar ini itu harus berhadapan dengan kenyataan 60% pemilih kita usianya di bawah 40 tahun. Jadi kalau misalnya ketua umumnya itu masih generasi lama, itu akan berhadapan dengan realitas di mana pemilih semakin muda. Jadi pemilih yang muda tidak ketemu dengan figur elit Golkar yang tua. Dan terakhir tentu kalau kita kaitkan dengan dengan 2019. Di mana pileg dan pilpres dilakukan secara bersama. Itu yang menarik. Nah, kalau misalnya ketua umumnya itu gagal mengatur elektabilitas Partai Golkar, itu kiamat tuh buat Partai Golkar. Kiamat lagi. Cuma yang akan ada di Munas. Contoh konkretnya. Begini, ini semenang-menang. Jadi orang yang berprestasi seperti namanya Mas Nusron Wahid itu pemenang juara nomor 1. Itu dipecat. Kalau orang tua yang benar, pemimpinnya benar ditanya apa urusannya. Sekarang di BNP 2 TKI bukan? Oke. Tetapi urusannya bahwa ini pemimpin ini tidak bisa merawat orang-orang yang potensial untuk direngkuh, dijadikan oke lah. Kamu ada kesalahan tapi begini loh urusannya begini. Tapi main pecah saja mereka ini. Iya, persoalannya di Munas itu yang punya hak suara selain partai organisasi massa yang membentuk Golkar juga ada DPD 1, DPD 2. 34 DPD 1 itu solid untuk Abu Rizal. Ya kalau solid ya karena memang zona markingnya kan kecil. Selebihnya itu kan ada 500-an DPD 2 lebih. sekian ratus ya. Dan ini kan itu bisa 500 bermacam-macam sehingga memang menimbulkan pertanyaan. Pertanyaan pertama saya adalah soal mampetnya regenerasi tadi. Memang memikirkan generasi baru Golkar sekarang seperti kita berpikir waktu Pak Harto. Siapa sih yang bisa gantiin? Kira-kira siapa begitu. ya yang mampu? Walaupun dibilang banyak. Kalau gantikan Abu Rizal banyak bisa. Ya betul Mas. Lalu kemudian persoalan yang kedua adalah soal zona marking tadi itu. Yang begitu banyak Mas. Saya khawatir bahwa kemudian akan begitu banyak munasnya. Ada munas di Bali, dan ada munas munasnya Presiden Februari gitu loh. Gimana Mas Bas? Ya kalau lihat figur ya, frankly speaking memang yang terkuat sejauh ini masih Ical. Apalagi kalau munasnya cepat seperti sekarang. Ya gizinya kuat. Itu dalam perjalanan gizinya kuat. Gizinya kuat. Itu yang penting. Dan saya kira juga dari kemampuan menyampaikan pesan kepada massa. Karena punya media Segala macam itu juga dia masih yang terbaik. Dengan segala maaf ya kalau kita menyebut nama ada Agung Laksono misalkan ya. Priyo. Ada Ajri Priyo ya masih di bawah. Tapi Agung Laksono menyebutkan dukungan DPD 2-nya cukup besar. Ratusan. Ya bisa saja. Tapi bisa memang saja, tidak ada memang. ini bangsanya Tapi kayaknya saya kira ya whether you like it or not Abu Rizal akan barangkali mencatat sejarah sebagai ketua pertama dua kali periode. Kalau kita lihat sejarah Munas itu hampir tidak bisa diabaikan calon yang tidak mendapatkan dukungan kekuasaan bisa menang.
Pekanbaru misalnya, kalau Ical tidak didukung SB, nggak mungkin dia bisa mengalahkan Surya Paloh. 2004 kalau misalnya JK tidak maju, posisinya sebagai wakil presiden, sulit untuk bisa menghadang Akbar Tanjung. Jadi sekarang tinggal apakah gitu ya, Pak JK sebagai wakil presiden itu diam saja melihat Golkar dikuasai oleh jadi ceritanya yang secara a priori akan mengganjal pemerintahan Jokowi menurut saya. Iya, nah ini saya kira masalah etika lagi. Apakah sekarang pertanyaan bagi saya yang cukup penting, apakah pemerintah etis untuk melakukan intervensi terhadap? Oh, saya kira sangat tidak etis kalau saya nggak yakin. Tapi kan ada dua. Mungkin lebih lanjut, Mas. Kalau dibiarkan Abu Rizal pasti menang. Akbar Tanjung dan faktor JK dalam kasus ini akan seperti apa kekuatannya untuk mempengaruhi pengaruhnya hasil pengaruhnya harus pengaruh tidak menang-menangan, tapi pengaruh bagaimana Golkar selamat dan juga sistem kita selamat. Caranya bagaimana? Beginilah, jangan usah ribut-ribut. Kembali saja kepada kesepakatan di Pekanbaru. Kan apa itu ya, namanya Munas? Kesepakatan di Pekanbaru. Munasnya kan tahun depan. Oke, tahun depan. Nah, masing-masing siap. Tetapi juga begini. Persiapan itu harus diawasi juga. Menurut saya KPK mutlak masuk. Sebab kalau tidak gisi-gisi busuk itu bertebaran kemana-mana itu. Mas yang Kris, bisa membusukkan partai. persoalannya tanggal 30 tinggal sehari lagi. Oleh karena itu tadi kalau ada berjasa wibawa dengan Pak Yusuf Kala, ginilah sekarang ini. Nanti Mas Kris berharap dari luar ikut campur untuk kemudian Pak Yusuf Kala ditentukan dulu. Ada pertanyaan yang menarik sebetulnya, Mas. Kan tempo hari sudah disepakati di tahun 2015 bukan? Januari. Dan tiba-tiba dipercepat. Enggak, kalau dulu kan mundur karena harus selesai pilek kan gitu, lalu pilpres. Lalu begitu sudah tahun 2015, maju lagi gitu. Faktor eksternal, saya kadang-kadang berpikir, jangan-jangan memang mau digunakan partai ini untuk bumper karena ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk menjaga. Karena konstelasi kabinet kan sudah jelas. Jaksa Agungnya sudah jelas. Tadi malam kita bicara dengan salah seorang kader Golkar. Dia bilang banyak orang gemetar sekarang kalau lihat Jaksa Agungnya yang notabene adalah orang mantan Nasdem. Betul, kira-kira. Mas, jangan cuma jadwal. Mereka berbusa-busa 2 tahun menolak pilkada langsung mereka itu. Tiba-tiba bisa berubah. Pilkada DPRD yang paling baik. Tiba-tiba berubah, tidak semua tanggal. Terus mereka itu pemimpin seperti mendukung itu. pilkada langsung kemudian jadi tidak langsung. Pemimpin gitu ya. seperti itu tidak memperlakukan kadernya dengan manusiawi. Memperlakukan kadernya sebagai pesuruh. Ya toh. Yung ngotot 2 tahun. Ya toh. Tapi ada kepentingan berubah. Itu gila. Itu kader partai bukan jongos pemimpin. Iya kan? Seperti itu. Ada kepentingan-kepentingan di luar yang membuat bukan jongos politik karena Mas pernah ngomong jongos presiden. Presiden adalah menteri kata Mas. Ya, kita akan kembali kepada Anda sesaat lagi.